Untuk yang modifiable lah ini agak banyak dan kita harus concern nih ke sini gitu ya. Yang pertama hipertensi. Jadi kalau hipertensi itu targetnya kalau orang dulu, kalau makin usia tinggi kan nggak usah rendah-rendah dok tensinya, sering ya masalah mungkin dengan kayak gitu. Tapi sebenarnya tidak gitu. Batas tensinya itu kalau yang paling optimal di bawah 130/80 targetnya gitu. Walaupun ada beberapa buku juga menyebutkan 140/90, tapi kita semakin rendah semakin bagus. Tapi bukan berarti harus sampai 80/60 ya, jangan terlalu rendah juga gitu. Karena kalau tensinya kurang otomatis oksigen aliran darah ke otak jadi kurang. Jadi batasnya di bawah 130/80 itu yang pertama. Lalu diabetes gitu ya, atau kencing manis. Itu juga faktor resiko yang cukup besar untuk mengalami stroke. Yang ketiga obesitas ya, obesitas berat badannya melebihi yang standar gitu. Merokok, minum alkohol. Itu yang kadang orang-orang tidak terlalu aware gitu. Kalau mungkin kalau darah tinggi, obesitas, diabetes itu orang-orang masih aware ya. Tapi kalau merokok dan alkohol itu kadang kakek saya merokok, saya pernah ada pasien ditanyain, kakek saya merokok udah sampai 70 tahun masih sehat dok. Nah itu kan kakeknya mas gitu ya. Kan kita belum tentu dalam tanda kutip bernasib sama dengan kakek. Betul. Gitu ya. Jadi merokok sama alkohol jelas sekali penelitiannya memang faktor resiko utama untuk stroke. Tanpa faktor resiko yang lain tuh bisa gitu ya. Terus habis itu kolesterol, itu juga mungkin kita selaku di Indonesia dengan penuh gorengan ini kita harus aware gitu ya, bahwa kolesterol terutama LDL adalah faktor resiko dari stroke. Lalu ada juga asap gitu ya, asap kendaraan, perokok pasif itu juga dikatakan bisa menjadi faktor resiko stroke. Jadi kalau bisa lingkungan kita juga mencari yang sehat. Yang selanjutnya adalah olahraga. Nah itu yang sekarang mungkin pada beberapa orang sudah mulai termotivasi untuk olahraga, tapi pada beberapa bagian yang lain tidak gitu ya. Karena sekarang kita sistemnya udah sangat nyaman gitu ya, apa-apa tinggal mager ya kalau orang bilang ya, apa aja bisa dengan instan didapat. Padahal kalau olahraga itu penting. Targetnya berapa Mbak Salwa? Jadi 150 menit per minggu. Kalau bisa yang penting adalah selain totalnya jangan ditumpuk di hari Minggu, kamu olahraga 150 menit itu kurang oke. Jadi yang 150 menit itu kalau bisa dipartisi menjadi beberapa hari dalam seminggu. Jadi kalau anggap aja kita 5 kali deh dalam seminggu, nggak usah sampai Senin sampai Minggu, 5 kali seminggu, otomatis berapa? Sekitar 30 menit 30. Atau 20 menit juga dibagi tapi full 1 minggu. Kayak begitu itu untuk faktor resikonya. Oke, nah dok, tadi kan kita di awal udah ngomong nih tentang gejala stroke nih dok. Nah, kenapa sih dok penting banget nih kita untuk mengenali terkait gejala stroke ini? Oke, jadi gejala stroke itu harus gini. Pasien kita udah tahu faktor resikonya, kita udah tahu stroke itu definisinya apa. Kalau kita nggak bisa mengenali gejala, terus tidak ada action dong ya, tidak ada gunanya artinya ya. Ketika kita bisa mengenali gejala stroke, kita bisa langsung membawa dia ke rumah sakit. Kenapa? Karena stroke itu, jadi selain dia brain attack, itu juga ada lanjutannya tuh, time is brain gitu ya. Itu jadi slogan yang kedua ada time is brain. Artinya apa? Waktu itu adalah otak. Semakin cepat kita membawa pasien itu ke rumah sakit, maka semakin besar juga potensi dia mengalami perbaikan atau penurunan untuk angka kematian maupun kecacatan dia. Dikatakan jadi gini, kalau secara global gitu ya, kita pakai batas waktu adalah 3 sampai 4,5 jam maksimal itu udah. Jadi bukan berarti 3,5 jam tunggu